dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ayat kedua dari surah Al-Mulk berbunyi, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini merangkum esensi dari keberadaan kita. Hidup kita adalah sebuah ujian. Setiap napas yang kita hirup adalah bagian dari ujian ilahi ini. Ujian ini bukan tentang kekayaan atau status. Ini tentang perbuatan kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menyembah Sang Pencipta. Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, menciptakan hidup dan mati sebagai ujian. Kesadaran akan kematian kita membentuk tindakan kita. Ini mengingatkan kita tentang sifat sementara dari dunia ini. Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Tidak peduli berapa kali kita gagal, kita selalu dapat kembali kepada Allah. Mari kita telaah ayat ini untuk memahami makna yang dalam. Yang menciptakan mati dan hidup. Frasa ini langsung menarik perhatian kita. Biasanya kita berpikir tentang hidup yang diciptakan, tetapi kematian? Kata-kata ini disengaja. Kematian bukan hanya ketiadaan hidup. Itu adalah sesuatu yang diciptakan dengan tujuan dan makna. Ayat itu berlanjut, untuk menguji kamu. Keberadaan kita bukanlah kebetulan. Kita di sini karena suatu alasan untuk diuji. Tapi ujian seperti apa ini? Ini tidak seperti ujian sekolah dengan jawaban benar atau salah. Ini adalah ujian karakter, iman, ketekunan. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Bagian ini sangat penting. Perhatikan, tidak dikatakan siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan paling banyak, atau siapa di antara kamu yang terkaya atau paling terkenal. Fokusnya adalah pada kualitas tindakan kita. Ini tentang melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Ayat itu diakhiri dengan dua nama Allah, Maha Perkasa, Maha Pengampun. Keseimbangan ini membuat kita terendah hati dan penuh harapan. Hidup pada intinya adalah serangkaian ujian. Setiap hari membawa tantangan baru, peluang baru untuk membuktikan iman dan karakter kita. Ujian ini datang dalam berbagai bentuk. Terkadang, ujian itu jelas, seperti menghadapi keputusan yang sulit atau menghadapi kehilangan. Di lain waktu, ujian itu samar, tersembunyi dalam rutinitas dan interaksi kita sehari-hari. Keindahan dari ujian yang berkelanjutan ini adalah memberi kita kesempatan untuk terus meningkat. Kita tidak dinilai dari satu momen atau tindakan saja. Sebaliknya, akumulasi dari pilihan kita dari waktu ke waktu yang penting. Ini berarti setiap hari adalah awal yang baru, kesempatan baru untuk melakukan yang lebih baik daripada yang kita lakukan kemarin. Kematian yang sering dipandang sebagai akhir, sebenarnya adalah bagian penting dari ujian kita. Cara kita menghadapi kematian, baik kematian kita sendiri yang tak terelakkan, maupun kehilangan orang yang dicintai. Berbicara banyak tentang iman dan karakter kita. Ini adalah ujian kepercayaan kita pada rencana Allah dan keyakinan kita pada akhirat. Bagi banyak orang, memikirkan kematian membawa rasa takut dan cemas. Tetapi bagi orang beriman, itu seharusnya menjadi pengingat akan tujuan sejati kita. Itu memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu kita yang terbatas di bumi sebaik-baiknya. Mengetahui bahwa kematian bisa datang kapan saja mendorong kita untuk berdamai dengan orang lain, untuk memenuhi kewajiban kita, dan untuk meningkatkan amal saleh kita. Kehilangan orang yang dicintai mungkin adalah salah satu ujian tersulit yang kita hadapi. Itu menantang kesabaran kita, kemampuan kita untuk mengatasi kesedihan, dan iman kita pada kebijaksanaan Allah. Kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan ujian, seringkali dengan cara yang mungkin tidak langsung kita sadari. Pertimbangkan rutinitas pagi Anda. Saat Anda bangun, Anda dihadapkan pada pilihan, apakah Anda akan memulai hari Anda dengan syalat dan mengingat Allah, atau akankah Anda segera terjun ke dalam urusan duniawi? Keputusan sederhana ini adalah ujian prioritas dan pengabdian Anda. Di tempat kerja atau sekolah, kita menghadapi banyak ujian. Bagaimana reaksi kita ketika seorang rekan kerja mengambil penghargaan atas pekerjaan kita? Apakah kita menanggapi dengan amarah dan membalas dendam? Atau apakah kita menunjukkan kesabaran dan percaya bahwa Allah melihat semuanya? Urusan keuangan kita adalah area lain yang penuh dengan ujian. Ketika kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak jujur, apakah kita menolak godaan itu? Kesabaran atau sabar dalam bahasa Arab
adalah kebajikan yang berulang kali ditekankan dalam Islam. Ini bukan hanya tentang menanggung kesulitan, ini tentang menjaga iman dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Al-Quran menyebutkan kesabaran lebih dari 90 kali, menyoroti peran pentingnya dalam perjalanan spiritual kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, reaksi alami kita mungkin adalah frustrasi atau putus asa. Tetapi kesabaran sejati melibatkan kepercayaan pada rencana Allah, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Ini tentang berpegang pada harapan selama masa-masa sulit, mengetahui bahwa dengan setiap kesulitan datanglah kemudahan. Kesabaran bukan berarti bersikap pasif atau menerima ketidakadilan. Sebaliknya, itu berarti menanggapi tantangan dengan rahmat dan kebijaksanaan. Pahala untuk kesabaran sangat besar. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Amal saleh adalah mata uang ekonomi spiritual kita. Itu adalah bagaimana kita menanggapi secara positif ujian hidup dan mati. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan baik? Dalam Islam cakupannya sangat luas. Mulai dari tindakan amal yang besar, hingga senyuman sederhana yang dipertukarkan dengan orang asing. Kunci dari perbuatan baik terletak bukan hanya pada tindakan itu sendiri, tetapi pada niat di baliknya. Tindakan yang tampaknya kecil yang dilakukan dengan ketulusan dan cinta kepada Allah dapat lebih besar daripada tindakan besar yang dilakukan untuk pertunjukan. Amal saleh tidak terbatas pada ritual keagamaan. Sementara syalat, puasa, dan sedekah adalah hal yang mendasar, Islam mendorong kita untuk melihat setiap aspek kehidupan sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Konsistensi dalam amal saleh sangat penting. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah mencintai amal yang dilakukan secara teratur meskipun kecil. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi dalam ujian hidup ini adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab duniawi kita dan pertumbuhan spiritual kita. Islam tidak menyerukan penarikan diri sepenuhnya dari dunia. Sebaliknya, itu mengajarkan kita untuk berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Keseimbangan ini diilustrasikan dengan indah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang suami, seorang ayah, seorang pemimpin masyarakat, dan seorang negarawan. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa adalah mungkin untuk unggul dalam urusan duniawi dan spiritual. Kuncinya terletak pada niat dan pola pikir kita. Ketika kita mendekati tugas-tugas duniawi, kita dengan niat untuk menyenangkan Allah, tugas-tugas itu berubah dari sekadar tugas menjadi tindakan ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga kita, belajar untuk memberi manfaat bagi masyarakat, bahkan beristirahat untuk memulihkan diri kita untuk amal saleh lebih lanjut. Semua ini dapat bermanfaat secara spiritual jika dilakukan dengan niat yang benar. Saat kita mengakhiri renungan kita tentang surah Al-Mulk ayat 2, mari kita pertimbangkan bagaimana kita dapat menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama dan terpenting, kita perlu menginternalisasi konsep bahwa setiap saat dalam hidup kita adalah ujian. Kesadaran ini harus membentuk keputusan kita, besar maupun kecil. Awali setiap hari dengan niat untuk unggul dalam amal saleh. Ingat, ini bukan tentang kuantitas, tetapi kualitas. Berfokuslah untuk melakukan sesuatu dengan tulus, sebaik mungkin, semata-mata untuk menyenangkan Allah. Apakah itu unggul dalam pekerjaan Anda, berbuat baik kepada keluarga Anda, atau membantu orang asing? Dekati setiap tindakan sebagai kesempatan untuk lulus ujian dari Allah. Kembangkan kesabaran dalam hidup Anda. Ketika dihadapkan pada kesulitan, luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dan ingatlah bahwa ini juga merupakan bagian dari ujian Anda. Alih-alih mengeluh atau putus asa, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menanggapi ini dengan cara yang menyenangkan Allah?